Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1138. Dan langsung saja kukatakan kalau chapter kali ini itu sangat epic parah. Jadi pastikan kalian simak sampai selesai. Dan berikut chapter 1138 dengan judul Harley atau Teks Suci. Ditemani dengan cover story Yamato kembali. Diketahui ya kalau Yamato dan kelompoknya menemukan Wushu ada di markas tersebut. Dia atau Wushu mengenakan pakaian warna kuning tetapi tetap memakai topengnya dan sedang minum bersama anak buahnya serta pula beberapa geisha. Dan ya, chapter kali ini dimulai daripada chapter kemarin berakhir. Shin masih berada di tempatnya Loki dan juga Samrock. Dan di sana ya, Loki sadar dan bertanya kepada Samrock apakah dia ada hubungan dengan bajak laut Akagami no Sense. Di mana Loki bertanya seperti ini, bajak laut besar dan juga Tenryubitot adalah makhluk yang sepenuhnya berlawanan. Bagaimana mungkin kalian berdua memiliki wajah yang sama? Dan Samrock mengungkapkan bahwa Shanks adalah adik kembarnya yang tumbuh terpisah. Samrock mengatakan bahwa Shanks pernah ke Marijoa sekali, tetapi dia lebih memilih untuk hidup di dunia bawah yang kotor itu. Loki berkomentar betapa menariknya bahwa sekarang dia memiliki dendam terhadap kedua saudara kembar itu, di mana Loki bersumpah akan membahas dendam demi semua teman hewannya itu. Yang mana di sana ya Samrock berkata atau meresponnya, "Kau mengancamku?" Dan Gunko juga berkata, "Bos, jangan buang waktumu dengan orang seperti dia." Yang mana Samrock berkata pula kemudiannya, "Aku tahu tidak perlu bagiku untuk menyerangnya secara langsung." Cerberus, di mana ya Samrock menghunuskan pedangnya, lalu seekor anjing raksasa berkepala 3 yaitu Cerberus muncul daripada pedangnya itu. Dan belum diketahui ya apakah itu kekuatan Akuma no Mi atau bukan. Tetapi di sana kita mengetahui kalau Cerberus itu mirip dengan zombie milik Moria, tetapi tampak jauh lebih mengerikan. Ada awan hitam yang mengambang di lehernya dan daripada masing-masing mulutnya keluar sebuah pedang. Sementara itu ya, di sisi lainnya, Gunko menciptakan suatu burung raksasa dengan panahnya itu. Dan itu untuk apa? Sepertinya mereka mau pergi daripada tempat itu. Dan sebelum mereka pergi, Samrock memerintahkan 3 kepala Cerberus itu untuk terbang dan lepas daripada tubuhnya. Lalu Samrock mengubah kembali tubuh Cerberus itu menjadi pedang. Dan setelah itu, Samrock dan Gunko melompat ke atas burung raksasa yang terbuat dari panahnya Gunko dan mulai menjauh atau terbang menjauh daripada tempat itu. Di mana ya Samrock meninggalkan 3 kepala Cerberus di tempat itu dan berkata, "Jika kau selamat dari ini, silakan datang dan balas dendam kepadaku. Aku akan menjadi lawanmu saat itu." Dan Loki meresponnya, "Tidak mungkin, kau pasti bercanda. Ini tidak mungkin, ditusuk oleh itu sangatlah buruk." Dan kita melihat ya, 3 kepala Cerberus itu masing-masing dengan pedang di mulutnya berputar di udara dan melesat ke arah Loki dengan kecepatan yang sangat penuh. Lalu ketiga kepala itu menusuk tubuh Loki secara bersamaannya. Dan Loki berteriak dan juga berkata, "Sialan kalian, Tenryubitot, sialan kau." Sementara itu, Samrock dan Gunko berbicara sambil terbang menjauh dari Underworld, di mana Samrock berkata, "Menekan Loki secara langsung tampaknya sangat sulit. Kita akan mulai dengan menangkap anak-anak terlebih dahulu. Panggil 1 orang lagi." Dan Gunko berkata, "Dimengerti, siapa yang kau inginkan?" Dan ya, sepertinya akan ada 1 Holy Knight lagi. Kemudian ya, adegan beralih ke Kastil Aurus. Di sana tempat Luffy dan yang lainnya berada. Luffy dan kelompoknya sedang berbicara dengan para penjaga raksasa yang Luffy temui pada chapter sebelumnya. Di mana di sana Luffy sangat marah karena penjaga itu mengatakan kalau Shanks lah yang menyerang mereka. Dan Luffy tidak bisa mempercayai bahwa Shanks akan melakukan hal seperti itu. Lalu Luffy berkata atau mengatakan betapa kerennya dan terhormatnya Shanks itu. Dan Nami yang melihatnya tertawa kecil saat melihat Luffy begitu marah. Di mana Nami berkata,
kau benar-benar percaya kepada Shengxia?" Dan Luffy yang marah berkata kepada Nami, "Tentu saja, Nami, kau juga pasti akan marah jika ada yang mengatakan hal buruk tentang Morimere kan? Namanya Belemere lah." Kemudian raksasa itu kembali berkata, "Kalau begitu, dia mungkin seseorang yang sangat mirip dengannya atau mungkin saudaranya." Dan Luffy berkata, "Saudara Shanks katamu? Kalau memang ada, aku hanya bisa membayangkan sebagai orang yang baik. Tapi aku tidak pernah mendengar Shanks berbicara tentang keluarganya. Apalagi kabarnya dia sudah berada di kapal bajak laut sejak kecil. Menurutku, keluarganya mungkin adalah Roger, Rayleigh, seluruh kru bajak laut Roger, kecuali Buggy tentunya." Dimana ya saat Luffy berbicara seperti itu terkait bajak laut Roger, adegan langsung berpindah ke pria misterius yang pernah kita lihat beberapa chapter yang lalu. Dan kita hanya bisa melihatnya dari belakang saat ini, tetapi dia adalah orang yang sama yang pernah minum dengan Crocus pada saat itu. Dan pria misterius itu berjalan menuju Kastil Aurus dan di sana sudah sangat dekat dengan pintu utama. Kemudian ya adegan berpindah ke Franky yang sedang memeriksa tracer Tri Adam bersama Ripley, di mana Franky melihat suatu lukisan mural besar di pohon itu dan kita belum bisa melihatnya saat ini. Tapi di sana Ripley mengatakan, "Aku percaya ini adalah gambar yang dibuat oleh anak-anak sejak lama yang kemudian membatu dan menjadi bagian kulit daripada pohon ini. Mural ini memiliki signifikansi sejarah yang luar biasa sehingga menjadi salah satu warisan budaya negara ini. Diperkirakan gambar-gambar ini dibuat sekitar 800 hingga 900 tahun yang lalu. Dan jika itu benar, maka mereka berasal daripada periode yang sama dengan abad kekosongan." Dan di sana ya, Franky yang mendengarnya langsung berkata, "Apa? Kalau begitu kita harus menunjukkan ini kepada Robin. Aku akan memberitahunya nanti. Tapi ini aneh untuk suatu gambar dari Elbaf. Menurutku, ini tidak terlihat seperti raksasa." Dimana saat Franky berbicara seperti itu, kita melihat beberapa gambar di mural itu. Seperti ini, ada seseorang putri duyung, suatu robot yang mirip dengan Emmet, dan makhluk dengan telinga aneh. Kemudian Ripley mengatakan, "Aku setuju, dan dalam sejarah yang kita ketahui, meskipun peperangan antar ras bukanlah hal yang asing, seharusnya tidak mungkin atau pernah ada persatuan di antara mereka." Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa lukisan ini tidak lebih daripada gambaran anak-anak. Kemudian ya adegan berpindah ke sekolah Warlus, di mana kita melihat anak-anak bermain dan juga Angie sedang mengajar di kelasnya. Yang mana di perpustakaan burung hantu, Saul mengeluarkan buku Harley yang berisi teks suci Elbaf untuk ditunjukkan kepada Robin, di mana buku itu sangat tua dan memiliki simbol matahari di covernya, mirip dengan simbol yang kita lihat di gerejanya Kuma dalam kelas baliknya itu. Kemudian Saul menjelaskan bahwa ada banyak interpretasi tentang Dewa Matahari, tetapi sosok dan ritmenya muncul dalam legenda di seluruh dunia. Harley atau teks suci terdiri dari 3 bab dan masing-masing babnya itu dikatakan mewakili dunia yang disebutkan sebagai satu dunia. Sementara bab atau chapter ketiga menggambarkan dunia tempat kita hidup saat ini dan bagian akhirnya meramalkan sesuatu yang belum pernah terjadi. Dan Robin melihat buku tersebut dan berkata, "Aku akan membacanya sekarang." Dan dalam halaman ganda yang sangat epic, absolute epic, dan menjadi suatu penutup pada chapter kali ini, kita melihat ya mural lengkap dengan teks Harley yang diterjemahkan oleh Robin, di mana mural ini sangat sulit untuk dijelaskan karena memiliki banyak detail. Tetapi diketahui di tengah mural itu terdapat Adam atau pohon Adam yang membagi mural menjadi 2 bagian. Di atas pohon tersebut ada monster atau iblis bersayap yang menyemburkan api dari mulutnya. Sementara itu, di sisi kanan mural itu ya kita dapat melihat beberapa hal, seperti suatu kota besar yang diserang oleh ular raksasa.
Kemudian sebuah bahtera dengan seorang raja, para malaikat dan hewan-hewan. Dan juga ada suatu bulan dan beberapa orang yang sedang memberikan persembahan yang tampak seperti binatang. Dimana bagian terakhirnya itu mirip dengan lukisan yang ada atau ditemukan di cover story Enel yang ada di bulan. Kemudian kita beralih ke sisi kirinya. Kita dapat melihat pertempuran besar di sana. Dan terlihat ada Nika atau Joy Boy bertarung melawan iblis bersayap raksasa yang memegang matahari di tangannya. Nika bertarung bersama para raksasa, salah satunya yang memiliki tanduk. Kemudian ada samurai, Lunaria, Ming, seorang putri duyung yang ditemani makhluk laut, kemudian para malaikat. Dan selanjutnya ada sebuah robot yang mirip dengan Emmet dan banyak kapal yang membawa manusia. Salah satunya tampak berasal daripada Alabasta. Dan inilah isi daripada teks suci Herle tersebut. Dunia pertama, di bumi ada nyala api. Umat manusia yang dikuasai oleh keinginan menyentuh matahari yang terlarang. Mereka yang diperbudak pun berdoa. Dewa matahari muncul, sang dewa bumi murka bersama ular api neraka. Mereka menelan dunia dengan kematian dan kegelapan. Mereka tidak boleh bertemu lagi. Dunia kedua, dalam kehampaan ada napas. Sang dewa hutan mengirimkan iblis. Matahari tidak melakukan apapun selain menabur benih peperangan. Orang-orang bulan setengah melihat sebuah mimpi. Orang-orang bulan melihat sebuah mimpi. Manusia menjadi dewa setelah membunuh matahari. Sang dewa laut mengamuk. Mereka tidak boleh bertemu lagi. Dunia ketiga, dalam kekacauan ada kehampaan. Bayangan yang gelisah mengingat hari yang dijanjikan dan mendengar suara bulan yang terpecah. Dewa matahari menari dan tertawa, membawa dunia menuju akhirnya. Matahari akan kembali dan fajar baru pun tiba. Mereka akan bertemu kembali. Dan ya, itu dia lore daripada One Piece. Dan leaker benar, ini akan membuat kita akan berteori apa maksud dan bagaimana kejelasannya. Dan ya, sampai kami berkali dan sampai lagi di video berikutnya. Oh ya, minggu depan tidak libur ya.